Halo Sobat Adiatma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di podcast Angkat Jateng. Adiatma ngopeni ngelakoni kesehatan Jawa Tengah. Senang sekali saya Bidan Kori bisa menemani Anda semua dalam sesi bincang-bincang kesehatan yang up to date dan informatifnya, Dok. Ya. Di sini kita akan mengupas tuntas tentang isu kesehatan yang sering disebut silent killer bagi wanita, yaitu kanker mulut rahim, Dok. Ini trending topik. Menyenangkan ya topiknya. Masalahnya nih ya, Dok. Banyak dari kita yang datang ke rumah sakit itu kalau udah ada keluhan nyeri, perdarahan hebat, atau udah stadium lanjut. Jadi kuncinya itu sebenarnya ada pada deteksi dini, ya Dok. Iya. Nah, sudah hadir saat ini di studio RSUD Dr. Adiatma, pakar yang sangat luar biasa dan sangat cantik, Dr. Jenny Jusuf, MSI Med, spesialis obstetri ginekologi. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Alhamdulillah, kabarnya baik nih, Doknya. Luar biasa. Biasa, seperti slogan Adiatma. Iya, luar biasa. Kadang-kadang ibu-ibu itu pada takut ya, Dok ya, kalau dengar kata kanker mulut rahim. Sebenarnya apa sih, Dok, kanker mulut rahim itu? Oke. Sebelumnya ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dr. Jenny Jusuf, SPOG. Saya salah satu dokter obstetri ginekologi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Di sini kami ada berenam. Yang pertama ada Dr. Diana Handaria, ada Dr. Hardianto, ada Dr. Taufiki Setiabudi, ada Dr. Irsam, kemudian saya, dan ada Dr. Randy. Kami di sini ada 6 dokter Opjin gitu. Nah, kebetulan kami mengadakan acara ini setiap hari apa ya, Mbak? Selasa sama Rabu ya, dengan tema yang berbeda-beda. Kebetulan saya itu mendapat jatah deteksi dini keganasan pada organ kewanitaan. Nah, kan organ kewanitaan itu banyak ya, gitu. Jadi saya mengambil salah satu dulu nih, kanker serviks atau yang nama lainnya tuh kanker mulut rahim gitu. Jadi letaknya di rahim gitu. Nah, saya sangat-sangat senang ya gitu bisa dapat kesempatan pada pagi hari ini, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya gitu. Terima kasih ya, ini sudah banyak yang bergabung ya gitu. Semoga apa yang kita bawa acara pada hari ini ilmunya bermanfaat, berkah gitu. Yang mau bertanya boleh langsung bertanya. Nah, sambil kami menunggu pertanyaannya, nanti saya bercerita sedikit ya tentang kanker serviks ya gitu. Jadi saya tuh udah berapa lama ya dari dokter kandungan, dari tahun 2008, berarti sudah berapa tahun, Mbak Ori? Hampir 20 tahun. Iya, hampir 20 tahun ya. Kita udah tua nih. Hampir 20 tahun saya jadi terima kasih, Mbak. Jadi hampir 20 tahun saya jadi dokter kandungan. Yang paling sedih itu kalau pasien itu datang dan pas saya lihat hasilnya, waduh, CA gimana ya bilangnya gitu loh, gimana neranginnya, kan pasti stigma bahwa kanker itu kan nggak ada obatnya, nggak bisa disembuhin gitu ya. Jadi aduh, gimana ya gitu. Jadi buat saya, aduh, bagaimana menjelaskan supaya pasiennya itu tidak shock, tidak drop, dan tidak mau melakukan pengobatan lebih lanjut gitu loh. Jadi kayak mupung gitu ya, gitu. Kok Allah ngasih aku kayak gini gitu. Nah, jadi padahal ya kanker itu kan sebenarnya, terutama kanker serviks ini itu bisa banget disembuhkan gitu ya, bukan disembuhkan ya, dicegah gitu. Jadi karena apa? Karena kanker mulut rahim itu dia itu kita tahu penyebabnya apa, yaitu human papillomavirus ya kan. Terus kita tahu
ada vaksinnya juga kan ya, vaksinnya sekarang sudah ada 3, ada yang ada yang bivalen, kuadrivalen, nggak boleh nyebut itu ya, mereknya sama, nonavalen, terus nah sehingga dari sini terus kita juga banyak metode screening ya, seperti IVA ya toh, terus IVA itu inspeksi visual asetat dengan asam asetat, terus pap smear ya kan, sekarang ada lagi tuh yang bagus banget dengan HPV-DNA, jadi gabungan antara IVA sama pemeriksaan lab yang HPV itu. Nah, terus diharapkan dengan adanya teknik ini ya sudah, maksudnya kanker serviks ini sudah tidak menduduki, karena tahu nggak Mbak, sekarang tuh kanker serviks itu menduduki urutan kedua silent killer setelah kanker payudara gitu ya. Jadi urutan kedua, dan sebenarnya itu menyedihkan ya Mbak, karena kan sebenarnya ini bisa the most preventable cancer. Jadi artinya kita bisa mencegah untuk tidak terjadinya cancer ini gitu loh Mbak. Harapannya ya Dok ya, dengan adanya podcast ini nanti para wanita bisa lebih aware. Iya, lebih aware. Sebenarnya kan yang bikin males periksa itu apa sih? Buka celana ya kan, terus ngangkang. Padahal ya nggak nyamannya kan cuma berapa lama ya Mbak gitu. Nggak nyamannya cuma berapa lama, cuma buka pas diperiksa mungkin nggak nyaman. Tapi kan insya Allah aman buat berapa lama, karena untuk dari mulut rahim yang normal ke lesi prakanker itu terjadinya 1-2 tahun loh. Bayangin, berarti kan ada waktu 2 tahun. Terus iya, jadi nggak langsung Mbak. Terus habis itu untuk dari lesi prakanker artinya ini akan ke kanker sampai terjadinya kanker tuh 10-15 tahun. Jadi bayangin nih, 10 tahun kita masih punya waktu Mbak untuk mencegah sehingga tidak terjadinya gitu. Tapi kan kadang-kadang orang malas buka celana, risih, takut gitu. Ya, gitu. Karena tadi katanya penyebabnya oleh virus human papilloma. Jadi mitos yang menyebar di masyarakat karena kanker itu keturunan itu berarti benar atau salah ya Dok? Salah ya. Jadi sebenarnya gini, di tubuh kita itu kan kita ada yang genetik ya, yang namanya siklus sel gitu. Nah siklus sel ini kan harusnya contohnya kulit ini. Jadi misalnya harus atau sel darah merah aja kan dia 120 hari. Jadi harusnya 120 hari dia mati karena tubuh yang baru. Nah misalnya kita tidurnya nggak bener nih kayak aku gitu, terus Mbak Kori nih kurang tidur karena mainan handphone gitu. Jadi kan dia terganggu tuh siklus selnya. Jadi secara sebenarnya CA itu kuatnya tuh genetik ya Mbak, tapi dengan adanya infeksi human papilloma virus itu dia mensensitisasi untuk terjadinya perubahan sel gitu loh. Jadi misalnya kita udah ada gen ya, terus kita kena lah human papilloma virus gitu. Nah itu kan kayak virus flu itu loh Mbak, kan bisa sembuh, bisa sembuh, tapi bisa juga dia sebenarnya diem gitu. Terus nanti dia pas kita imunnya turun dia muncul. Nah sama kayak ini, pas dia muncul dia mulai ngerusak mulut rahim gitu. Terus terus mulailah terjadinya lesi-lesi prakanker, dan akhirnya kalau dibiarin bisa jadi kanker gitu. Jadi kanker itu nggak terjadi tiba-tiba kayak sulap simsalabim terjadi, enggak. Jadi bayangin 10-15 sampai 1 tambah sampai 2 tahun. Anggap aja 11 tahun loh baru bisa dari normal ke cancer ya. Jadi masih ada sparing waktu ya teman-teman. Jangan biarkan diri kita menyerah begitu aja, kita harus deteksi dini. Tapi bukan diri kita aja kan, keluarga keluarga juga loh. Bayangin itu tuh sekarang karena angka kematian pembunuh kedua, jadi setiap jamnya itu ada 1 wanita yang meninggal karena kanker serviks. Bayangin ya, apabila maksudnya harapan kami ya dengan adanya podcast ini, mudah-mudahan yang punya anak gitu, tapi sekarang program pemerintah ya vaksin gitu ya untuk mencegah. Jadi pemerintah sekarang itu 2 kali. Kenapa? Harusnya kan biasa 3 kali Mbak, tapi karena SD itu
umur 9 sampai 14 tahun itu imunnya lagi bagus-bagusnya, jadi 2 kali aja itu cukup dengan selang waktu 6 sampai 1 tahun gitu. Tapi kalau yang dewasa muda sebaiknya itu 3 kali dengan selang yang pertama 0, pertama kali suntik selang 1 bulan, kemudian 6 bulan. Gitu. Baik, dokter. Ingat loh, ini untuk mencegah loh, bukan mengobati. Jadi kalau misalnya sudah kanker serviks terus mau vaksin ya udah nggak bisa, karena ini vaksinnya buat apa Mbak? Untuk Mencegah, bukan untuk preventif mengobati. ya. Saya pasien gini, karena kalau udah kena ya udah nggak bisa Mbak. Iya, betul. Itu ada pertanyaan? Belum ya? Belum. Sambil nanti kita tunggu Wah, teman-teman di ada Mbak Instagram, Sarah. di YouTube, di Facebook. Oh ini berarti semuanya ya Iya, di live TikTok ya? juga dong. Iya, nanti kayak Sophie ya latihannya, Shopee live. Jadi nanti kita tunggu sambil ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari saya nih dok ya. Karena kita nyebut hari ini apa temanya kanker serviks. Jadi tanda dan gejala yang muncul itu apa ya dok? Biar teman-teman di rumah itu tahu. Kanker nih ya, kalau udah Iya, kanker ya, kalau iya. udah kanker sih biasanya pas berhubungan gitu keluar darah gitu Oh, ya, gitu gitu. ya, Jadi iya. kok kayak malam pertama lagi, padahal kan udah malam keberapa gitu ya. Terus loh, kok keluar darah lagi gitu. Wah, itu Iya. curiga, namanya postcoital bleeding. Jadi Iya, kalau misalnya habis betul. berhubungan, makanya biasain ya, walaupun lampu dimatiin itu habis berhubungan tuh harus dibersihkan, dilihat ada darahnya nggak ya. Nah kalau ada darahnya curiga, apalagi pertama ya mungkin maksudnya bisa aja karena kurang pemanasan ya. Tapi kalau misalnya sudah bagus semua tiba-tiba masih berdarah, wah itu harus segera periksa tuh. Iya. Terus yang kedua dari vagina itu keputihannya tuh kayak apa ya, warnanya putih keruh kayak air beras, kadang-kadang tuh bercampur darah. Terus kalau yang CA cervix stadium lanjut tuh dia jalan aja tuh udah baunya tuh udah bau nggak enak banget gitu loh, udah bau busuk kayak apa ya, kayak ikan apa-apa yang busuk gitu loh. Pokoknya gimana sih ya, bau nanah gitu. Terus biasanya orang tuh sudah menopause Mbak. Kan menopause itu definisinya tidak haid selama 1 tahun. Nah tiba-tiba kok misalnya dia udah menopause 5 tahun atau 10 tahun kok keluar darah lagi. Bisa datang, dok kok aku keluar darah dari jalan lahir ya, padahal aku tuh udah menopause gitu. Nah itu harus kita lihat. Atau kok tiba-tiba yang haidnya misalnya 25 hari setiap atau 30 hari setiap tanggal 1 dia dapat, tiba-tiba kok sebulan dapat 2 atau 3 kali. Nah itu juga kan di luar siklus, atau tiba-tiba kok perutku kok Nyeri. sakit terus Iya, gitu loh, nyeri. padahal nggak ada apa-apa gitu. Sebaiknya segera periksa. Ya. Iya. Kalau bisa ke sini ya. Ya. Langsung ketemu dokter Di sini loh kita ada 6 loh dokter kandungannya ya gitu. Keren-keren semua. Jadi nanti ke sini aja ya, nanti kita periksa. Kalau misalnya sudah ada gejala kayak gitu, di sini juga bisa vaksin ya Mbak, di Polinusa Indah bisa ya gitu. Jadi kalau anak-anaknya misalnya sebaiknya sih sebelum melakukan aktivitas seksual ya itu divaksin. Kalau mau vaksin juga di sini bisa loh. Itu ada pertanyaan Mana? dari Kak Anita, dokter, untuk pemeriksaan HPV DNA dengan diambil urinnya saja efektif nggak dok? Nah, ini baru ini kayaknya ya dok ya, iya, pakai urin nih. Terima kasih ya Kak Anita Alia. Kita manggilnya Anita atau Alia, dua-duanya bagus ya. Terima kasih ya Kak Anita buat pertanyaannya. Jadi gini, karena untuk mensiasati nih ibu-ibu yang males buka celana, yang malas ngangkang gitu. Jadi sekarang itu ada namanya self apa ya, untuk memeriksa diri sendiri. Jadi itu kita bisa di swab sendiri atau pakai urin gitu. Ya itu tetap efektif, kan yang terbaru. Itu dari kan mandiri ya, dok, ya? mandiri. Jadi self assessment ya gitu. Jadi memeriksa diri sendiri. Jadi itu karena pemeriksaannya kan pakai itu loh Mbak, lab ya. Jadi urinnya dibawa ke sana itu ya efektif ya, dok, ya. Dan termasuk gold standard yang sekarang. Iya, baik. Kapan terbaik untuk vaksin ya dari
iya. Waktu terbaik untuk vaksin itu ya sebelum aktivitas seksual ya. Paling bagus tuh umur 9 sampai 14 atau dewasa muda gitu. Tapi kalau misalnya memang merasa belum pernah melakukan aktivitas seksual dan umurnya juga sudah ini, ya tetap boleh sih, gitu. Iya, Nggak Dok. masalah. Yang Ya. penting pokoknya wanita usia subur sebaiknya Enggak, sebelum Enggak, melakukan ya. aktivitas seksual Seksual, ya kalau dari sebaiknya itu. sudah ini ya, Dok, Karena ya. kan itu dia penularannya lewat kulit ya, kontak kulit gitu. Jadi kalau sudah melakukan aktivitas seksual ya kemungkinan sudah. Nah makanya sebaiknya kalau misalnya memang mau divaksin, melakukan tes itu loh Mbak, yang HPV DNA itu yang co-testing namanya. Iya, betul. Kalau hasilnya negatif mau divaksin boleh gitu. Jadi Makasih ya Mbak dokter, Rinda. Udah dijawab ya Kak Udah. Anita dan Kak Rinda pertanyaannya. Ya. Terus ini Dok, tadi kan ada HPV DNA, kemudian pap smear, ada Co-testing, ya. nah. Itu tuh Co-testing. di rumah sakit itu IFA, bisa, ya, Dok? bisa. ya, Dok, ya? Bisa, Bisa BPJS bisa. juga nggak Dok? Nah itu. Ini Aduh itu pertanyaan yang Iya, sulit. pertanyaan Aduh yang jangan tanya nanya ini. itu. Iya. Coba nanti tanya aja ya ke manajemen sini. Soalnya saya tidak bisa menjawab, belum Iya. bisa menjawab yang pertanyaan yang Nanti, susah seperti itu ya. Sobat Adiaka bisa hubungi ke customer service, bisa tanya-tanya langsung sama Iya di sana ya. beliau, Gitu. Takutnya kita salah jawab gitu ya. Gitu. Harapannya sih Pokoknya gratis di ya. sini alatnya canggih-canggih. Tapi biasanya sih gratis kok. Iya. Ibu-ibunya periksa gratis, tapi yang bayarin suaminya. Benar nggak ya? Iya, iya, iya. Tapi mungkin gini ya Dok ya, kalau yang dari vaskes tingkat dasar, kalau memang ada gejala-gejala dirujuk itu baru bisa BPJS nih Dok ya? Mungkin ya. Sepertinya ya, Dok, ya. Soalnya kan katanya sih ya kalau vaginitis itu nggak ditanggung, itu kan Oh, gitu. diagnosisnya. Kecuali kalau cancer mungkin bisa, tapi kalau Iya. vaginitis kenapa periksa di sini? iya. Harusnya Bisa di juga nih, Dok. puskesmas gitu. Kita sih seneng aja ya periksa alhamdulillah. banyak pasien tuh seneng, tapi Ya, maksudnya diklaim nggak ya Jangan gitu. lupa ya, sering-sering Datang aja ke sini sini. aja kalau mau konsultasi. Oh ya, nggak terlalu Pakai. mahal kok ya di sini tuh. Masih Gitu. Tapi kan yang terjangkau. penting lesinya itu ya terdeteksi dengan cepat ya. Oke. Berapa sih gitu? Sekarang beli Subway aja berapa gitu ya Mbak? Periksa di sini. Jadi udah segera ke sini ya gitu. Bawa anaknya buat di screening gitu. Bukan. Bawa anaknya buat divaksin, terus ibunya juga screening Iya. gitu. Iya, sekalian Lumayan gitu, lah. ya. Mudah-mudahan belum Jadi- sampai yang 11 tahun itu ya, Iya. nggak telat. Jadi kan bisa mencegah loh. Jadi sekali datang ibu sama putranya sekali ya. Jadi karena untuk menurunkan ini ya angka kematian ibu itu kita nggak bisa cuma dokter aja atau tenaga kesehatan ke rumah sakit, harus bareng-bareng Iya. gitu. Jadi harapannya nanti juga pada ngajakin tetangganya, terutama Iya. diri sendiri. Kalau misalnya ngitung-ngitung, aku tuh terakhir periksa kapan ya? Iya, makanya Ya, aware sama diri sendiri. mulai ya gitu. Oke. Kami tunggu. Dok, ada pertanyaan lagi Mana, masuk, mana? Dok, dari Kak Anita lagi. Dok. Heeh. Ini kayaknya masalah untuk putrinya ini. Untuk Untuk vaksin vaksin. HPV anak, apakah perlu diulang lagi dokter kalau sudah menikah? Nggak usah kan, Nggak HPV usah. anak kan sudah dua kali. kali ya gitu. Jadi dan itu memang 2 kali Udah sih, cukup. karena udah saat itu tuh kalau umur 9 sampai 14 kan seperti yang tadi saya bilang imunnya lagi bagus-bagusnya. Jadi 2 kali Kekebalannya insya Allah udah cukup ya Dok ya. Baik. Sudah terjawab ya Kak? Makasih Kak Anita gitu. Aduh tapi memang seru ya kalau kanker Iya, septic ini- gitu ya gitu. Banyak mitos-mitosnya bilang lah, Dok, aku dapatnya dari mana ya gitu. Iya, jadi sudah iya. ya Dok ya. Iya, ini Apa Dok. ini azab? Ini termasuk masuk ke faktor resiko ya Dok? Apanya tuh? Selain penyebabnya oleh virus tadi, jadi penyebabnya apalagi Dok? Mungkin gaya hidup atau yang lain Dok? Ya kan sekarang intinya banyak kan orang yang semua CA itu kan genetik ya. Genetik, Jadi ya. makanya sekarang tuh kita tuh harus hidup sehat. Pokoknya gini, kita tuh nggak usah apa ya? Kita itu tidak usah menurunkan warisan yang banyak buat anak kita, tapi kita bikin diri kita sehat biar keluarga kita tuh nggak susah ngurusin kita. Kalau aku gitu ya. Iya, Dok. Jadi aku minimal tuh sehari olahraga sejam. Kita juga kena matahari ya. Kita bukan vampir, jadi harus minimal 1 jam lah ketemu matahari gitu ya. Jemur-jemur, bukan pakaian doang ya. Jadi Iya, kita betul. juga. Terus habis itu tidur harus cukup gitu loh. Tidurnya berapa jam? kita Kita ya, kalau kita ya, kalau saya kan kerjaannya dokter kandungan.
24/7 ngalah-ngalahin McDonald. Tengah Jadi malam dibangunin. tengah malam lagi baru yang tersisa tuh pas Covid loh Mbak, baru aja mandi udah kece-kece ganti baju berangkat lagi sampai kulit saya tuh Tapi bermasalah mandi karena terus. mandi terus gitu, nggak mandi kan itu. Luar biasa. Terus minum yang banyak, minumnya air putih aja ya. Dosisnya minimal 50 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau saya yang beratnya 40 ya Mbak. Kok ketawa sih? Saya kayaknya 2 kali lipatnya Ya, pokoknya berapa ya? Kalau berat badan kita sensitif ya. Iya, Jadi kalau kayak saya yang beratnya 50 kilo gitu ya Mbak, ya mungkin 50 kali 50 ya 2,5 liter minimal. Terus kalau keringetan ya minumnya lebih banyak lagi gitu. Yang paling penting tuh positive thinking, terus bergaul dengan orang-orang yang membawa kebaikan buat kita gitu, mendekatkan kita ke surga. Tapi kan memang tujuan kita kan meninggal masuk surga ya. Iya sih, Bukan tujuan podcast kita kan sama juga morotin suami ya. Jadi ini podcastnya kita ada di sini berdua mengajak biar maksudnya para audiens ya yang di rumah itu tahu tentang kanker serviks itu bisa dicegah gitu, nggak usah, lebih baik mencegah sih daripada mengobatin gitu. Terutama kita buka celana nggak nyamannya cuma berapa menit, nggak sampai 1 jam ya, paling cuma berapa menit gitu ya, tapi kita insya Allah aman selama, dan maksudnya kita juga tidak membuat orang lain susah gitu, terutama keluarga dan anak-anak kita ya gitu. Diri kita sudah pasti susah, tapi jangan ajak yang lain lah gitu. Jadi menurut saya segera memeriksakan diri gitu, terutama segera ke sini ya Mbak. Di sini fasilitasnya lengkap, pokoknya dokter OB-nya ada 6, alatnya canggih. di sini ada berapa? Dokternya, bidannya, semuanya itu udah Mas, pokoknya timnya tuh inilah Luar gitu, biasa, mumpuninya sangat keren gitu ya. Jadi intinya kanker serviks itu bisa dicegah dengan deteksi dini ya Dok ya. Dan kita juga harus menjaga pola hidup kita. Kalau cancer yang lain kan nggak ketahuan tuh penyebabnya Mbak, ini kan ketahuan human papillomavirus gitu. Nah, kayak nyamuk demam berdarah kan matiin aja nyamuknya. Nah, ini kan papillomavirus itu biasanya penularannya melalui apa sih? Kontak kulit. Jadi harus ada kontak kulit, nggak mungkin dia. Jadi makanya maksudnya biasanya karena setelah melakukan aktivitas seksual, itu gitu. makanya kadang stigma. Ya kalau kayak gini kan ya nggak mungkin nah. Makanya kan banyak yang ibu-ibu langsung apakah gitu ya. Kenapa nih? Iya, gitu langsung dicurigai gitu. Iya betul. Jadi ya seperti itu. Iya Dok. Ada pertanyaan lagi? Belum ada Dok. Mungkin ini masih pagi pada sarapan kali ya Mbak ya. Udah sarapan belum? Belum Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, nggak apa-apa Mbak. Apa kita yang kepagian ya Dok ya? Iya, saya aja masih ngantuk kita yang gitu kepagian ya. nih, Dok, ya. Harusnya pagi-pagi ini ngapain Mbak ya? Harusnya pagi-pagi ini minum gitu. Sarapan, olahraga gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya Mbak. Jadi acara ini tuh termasuk promosi kesehatan dari rumah sakit ini ya Mbak. Ada setiap hari apa Mbak? Selasa sama Rabu ya? Itu ada bincang dengan bidan. Oh, dengan bidan. Wah, bidannya keren. Kalau Selasa sama Rabu. Selasa sama Rabu dari dokter SPOG. Oh gitu, yang di sini ya. Benar. Jadi ganti-gantian ya gitu. Pokoknya Sobat Adiatma dimanapun berada, jangan lupa stay tune, ikuti terus media sosial kita ya supaya nggak ketinggalan info-info kesehatan yang terbaru. Oh ini ada lucu ya, baru lagi Dok. namanya ratauguyon.official gitu. Berarti orangnya serius ini ya gitu. Pertanyaannya juga sangat-sangat serius nih. Dok, kalau gini, jadi kita harus serius ya Dok ngomongnya ya Dok. Kalau Dok, kalau sering merokok apakah mempengaruhi mental? Mental apa mentai ya? Mentai makanan ya. Wah, itu Dok. Kita jadi kena mental baca pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya merokok itu tergantung ya. Maksudnya
Saya sampai mempengaruhi juga ya, Dok, saya ya, sampai sama bingung cancer mempengaruhi juga ya, Dok, ya? mental apa ini ya. Kalau misalnya merokok itu nggak punya uang, kena mental dong, kan nggak bisa beli ya kan gitu. Atau siklus ya, Dok, ya? atau kalau misalnya secara sel kan dia merusak sel ya, Iya. ya mempengaruhi juga sih Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau pertanyaannya, Dok, kalau sering merokok dan Ganti mereknya tuh apa sih? Aduh, Saya nggak tahu, Dok. ngerti ganti Gimana? apa. Terus apa hubungannya sama kanker serviks ya? Mungkin ini ditanyain ini pola hidup kalau dia merokok ini ada faktor resiko jadi kena Iya. kanker enggak? Mungkin. Sampai Sekarang tuh kan banyak anak-anak yang pada nge-vape gitu loh, Dok, anak Oh, iya. kecil cewek-cewek. Sebenarnya itu juga sama aja sih Iya. sebenarnya ya, karena dia mempengaruhi sel. Dia intinya bekerja di siklus sel itu loh Mbak, yang selnya harusnya berhenti tumbuh, dia terus, yang harusnya belum mati, dia tumbuh. Makanya di situ orang-orang sebenarnya sih genetik penting ya. Jadi kalau genetiknya nggak gampang, kayak orang alergi gitu loh. Kan misalnya Mbak Kori alergi udang, makan udang aja udah nggak itu. Aku makan udang satu baskom nggak masalah. Mbak Kori baru lihat aja gitu. Ya kayak gitu ya. Mungkin salah merokok satu gitu. penyumbang ya, Dok, ya. Iya gitu. Kalau ganti-ganti merek sih ya juga bisa mempengaruhi mental ya. Apalagi kalau yang Yang mahal kan. Yang banyak, Aduh gitu ya gitu. Oke. Ya oke, terima kasih Ratau, tapi Ratu Guyon ternyata Ratau Guyon. Kak Rata. Kak Ratau gue aman karena nggak tahu ya cowok apa cewek. Ya terima kasih ya buat pertanyaannya ya. Walaupun mungkin lucu, tapi mungkin suasana hidup ya, Dok, Iya iya iya. Suasananya Seru. ngantuk nggak sih Mbak? Soalnya sekarang tuh hujan-hujan terus ya Mbak. Jadi Iya. kita tuh bawaannya tuh kayak gitu. Iya, Dok. Maksudnya pengen bobo. Tadi gitu. untuk langkah pencegahan tadi dengan vaksin ya, Dok, ya. Golden periodnya itu usia berapa tadi ya, Dok? Apa? Golden period untuk vaksin. 9 sampai 14 tahun. 14 tahun, Iya, iya. karena di situ Iya. imunnya sedang bagus-bagusnya. Jadi dosisnya nggak perlu 3 kali, 2 kali aja dan cukup ya, tadi gitu. pertanyaan dari Kak Anita ya, Dok, ya. Iya. Ini Belum ada lagi sih, Dok. itu dari sebelumnya mohon maaf namaku Ratau Guyon, soalnya ini hanya nama panggung. Wow, ternyata artis. Iya, selebgram ya gitu. Iya. Terus Dok, harus gimana agar paru-paru sehat setelah berhenti merokok lumayan lama gitu? Ini kok malah Kalau jadi nggak apa-apa. keluar Jadi tema ini, gini, Dok. jadi gini, kalau mau tahu paru-parunya sehat, ya periksa di dokter spesialis paru. Di sini ada, namanya Dokter Diah Turusia, Mbak. Oke, Dia turun sih. Turun sih ya. Iya. Cantik orangnya. Sama. Datang aja periksa dulu. Nanti kan setelah diperiksa baru tahu tuh sehat satu lagi apa kayaknya. enggak gitu. Karena tidak bisa, maksudnya kita periksa sehat apa enggak cuman dari nanya-nanya. Jadi harus ada nggak apa-apa beberapa sih, pemeriksaan. kerjain aja Jadi pertanyaan ini. kesini aja Oke. ya, segera satu memeriksakan lagi, diri. Dokter Regis juga, Dok. Ada Apa? Dokter Regis. Oh, Dokter Regis gua ya. Iya, oh iya Dokter Regis. Iya, Dok. Saya main Dokter Nugroho udah pindah ya. Jadi ada Dokter Regis. Jadi di sini ada 2 dokter spesialis paru, Dokter Dia dan Dokter Regis, semuanya cantik-cantik gitu dan pinter gitu. Terus pokoknya segera datang aja periksa biar segera bisa dijawab pertanyaannya, karena kami tidak bisa menjawab pertanyaan sehat apa enggak, harus diperiksa dulu. Iya. Nggak bisa ditransfer obatnya juga. Ternyata Ratau Guyon itu bukan artis tapi konten kreator. Iya. Sekarang banyak Ini ya. apalagi nih, Dok, yang mau kita bahas lagi ya, Dok, ya? Iya, banyak yang gini, Dok, kok saya kena CA cervix, apa suami saya selingkuh ya? Nah, aku takut jawabnya. Itu pertanyaan yang paling kan. Selain yang menjelaskan hasil PA itu loh ya, misalnya misalnya dia datang keluar dengan CA cervix, terus saya dapat hasilnya wah cancer, itu saya paling takut menerangkan, ditambah dengan pertanyaan peluru seperti ini ya. Dok, jawabnya bingung saya ya, tuh Dok, ibu ya, rumah kita ya. tangga loh, saya nggak Baik-baik kemana-mana, saya kerjanya di rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, nyuci, nyetrika, gitu-gitu, kayak Mbak Kori nggak? Tapi kok tiba-tiba saya seperti ini ya Dok, gitu. Kok Kita bisa, wanita malam, kok Dok, bisa kalau gitu, kita. ya wanita malam ya gitu. Jadi kok bisa sih Dok, kena berarti suami saya nakal ya gitu. Nah itu tuh, jadi ya sebenarnya kan itu
untuk terjadi kesininya kan lama ya, Iya. dan maksudnya kita nggak tahu itu kan maksudnya harus dilihat juga, diperiksa, jadi tidak bisa asal nuduh suaminya nakal atau apa. Memang itu penyebabnya adalah kontak kulit, tapi kan walaupun dia kontak kulit selama apa gitu kan harus ada butuh waktu untuk memunculkan gejalanya kan gitu. Jadi itu memang pertanyaan yang sulit dijawab dan butuh pemeriksaan lebih lanjut baik buat istrinya maupun suaminya. Intinya kita nggak usah lah ngeliat ke belakang ya, yang penting ngeliat ke depan. Ngapain nyari-nyari apa yang terjadi ke belakang, orang masalah di depan ya belum selesai. Kalau saya kayak gitu udah, sekarang kita masalahnya apa? Jelas nih penyebabnya human papillomavirus, nggak tahu dapatnya dari mana. Pokoknya sekarang usia kayak gini nggak usah banyak tanya, nggak usah tahu gitu. Terus habis itu udah diobatin dulu gitu. Nanti berantem terus siapa yang mau nemenin pas pemeriksaan apa-apa gitu kan, namanya orang ya, namanya manusia penuh dengan apa ya, ya nggak sempurna lah gitu ya. Jadi yang penting gimana mau berubah gitu, yang lalu biarlah berlalu. Kan di Al-Quran Kita ya, kan cari sabar dan takwa. Yaudah sabar aja, sabar. Terus takwa, bahwa kita percaya itu semua ketetapan Allah. Jadi udah nggak usah dipikirin ya gitu. Ada lagi mana? sebagian besar wanita di Indonesia itu merokok. Nah, apakah boleh Lo kok bisa tahu dari mana? Nah, ini tadi kakaknya itu kayaknya pergaulannya luas dok. Iya, Sampai mungkin ya kan soalnya konten kreator ya gitu. Mohon dok, memang sebagai wanita merokok. Nah, apakah boleh wanita merokok? Ada hubungannya nggak ini? Ya, pasti kalau ada tidak hubungannya, boleh, Be. mengapa sebagian besar di Indonesia merokok? Ya, Itu kan kayak memang lebih ke udah budaya. jangan kan kita orang iklan rokok aja kan ada tulisannya ya, bener nggak sih gitu, jangan merokok gitu ya, tidak disarankan merokok karena memang dari penelitian itu tidak baik buat kesehatan gitu. Tapi mengapa sebagian besar kenapa sebagian besar wanita di Indonesia merokok? Saya sih belum lihat datanya, dan kebetulan saya di lingkungan saya jarang melihat orang merokok ya, kecuali mungkin kayak di klub-klub gitu kan memang rata-rata ya gitu. Tapi kalau pilihan orang wanita mau merokok apa enggak kan ya terserah orangnya ya. Intinya kita tidak bisa merokok ya, karena itu bisa sebagai penyumbang. Enggak kayak ini loh, kita kan juga dilarang jahat ya sama orang, tapi kan banyak aja yang jahat ya kan. Ya dilarang mencuri ya kan, tangannya dipotong ya kan, tapi tetap ada aja yang mencuri. Itu kan tergantung kepada individunya, bukan tergantung. Yang penting gini, kamu sebaiknya jangan merokok yang pabrik rokoknya aja udah tulis gede-gede, sampai ada tuh sininya bolong ya mbak, gambarnya kan ngeri banget ya. Apalagi gitu. Kondisi hamil ya dok. Jadi udah dilarang merokok, terus kalau mau dijalanin ya silahkan dengan resikonya gitu ya. Seandainya itu dok sudah kena kanker serviks nih, terus dia hamil, gimana itu dok? Apakah harus melanjutkan kehamilannya atau harus pengobatan dulu? Ini maksudnya kanker serviksnya ditemukannya di umur enggak sebelum hamil atau saat hamil atau ini ya, karena kalau sebelum hamil misalnya dia tahu nih gitu, sebelum hamil dia kan tergantung stadiumnya juga mbak gitu. Penanganan kanker serviks itu tergantung stadium, jadi ada yang cuman diambil aja serviksnya kalau masih cuman di mulut serviks, ada yang harus diangkat rahimnya gitu kalau masih terbatas gitu, ada yang sudah nggak bisa diapa-apain, cuman bisa dikasih kemoterapi sama diradiasi gitu, ada malah yang udah nggak bisa di kemo radiasi gitu. Jadi ya udah cuman jadi tergantung stadiumnya, makanya semakin cepat diobatin ya nggak butuh penanganan apa-apa gitu ya gitu. Jadi kalau udah kena ya tidak dianjurin hamil gitu. Tapi ya memang nggak boleh lagi ya. Tapi kalau misalnya pun terjadi ya kita lihat tergantung dari karena gini mbak, kebetulan kakak kelasku itu ya dokter Imelda itu dia mengadakan penelitian bagaimana membedakan mulut rahim itu pada ibu hamil, apakah itu sebenarnya normal atau itu CA, dan itu tuh memang itu ada penelitiannya, dan itu memang membutuhkan apa ya. Tapi sekarang dengan testing itu lebih gampang kan, tidak bisa lewat di swab aja atau dengan
gitu toh, tapi tetap harus dilihat karena kan untuk menentukan stadiumnya kan harus melalui Iya, pemeriksaan. pemeriksaan Iya, harus kelihatan itu kan cuman screening gejalanya. gitu loh, Iya. screening bukan untuk menentukan stadium gitu. Jadi beda. Iya. Jadi lagi dok. Aku nanya seperti itu karena aku sering melihat perempuan itu merokok. Nah, itu merokok batangan ataupun vape, iya. Kan itu selera ya, gitu. Mbak Koni suka makanan apa? Oh, saya Padang, pasti Padang, ya kan? ya kelihatan Iya, ya dok. atau pecel. Ya sepertinya semuanya Ya, suka pokoknya dok, semuanya suka ya, gitu. Makanya ya. Alhamdulillah dok. Iya bener ya, bergaul karena sering melihat merokok gitu. Kita Iya. malah nggak pernah ya, mungkin karena di rumah sakit tidak boleh merokok ya. Jadi Iya, kita kalau nggak di pernah sini lihat nggak ada. Kalau di area luar, bebas rokok. Jadi nggak kita tahu tidak ya, pernah Dok, ya. lihat orang merokok. Gimana Mbak? Udah? Ini Aku nggak pakai jam. Nggih. Jadi nggak ada kata terlambat ya dok ya untuk sehat. Buat sobat Adiatma semua yang ingin berkonsultasi tentang kesehatan kewanitaan, kesehatan reproduksi, kebidanan atau kandungan, bisa ke Poliklinik RSDA, ketemu dengan Dokter Jenny. Harinya hari apa dok? Aku tuh di poli reguler hari Selasa ya gitu, mulai dari jam 8 ya Mbak ya. Iya. 8 sampai jam berapa Mbak? Kalau jam sampai tujuh, sampai setengah selesai ya gitu. Jam kerja sini tuh saya setengah 4 terus. Kalau di poli eksekutif tuh hari Rabu gitu ya. Jam 9 Jangan lupa sampai ya, jam 12. Sobat Adiatma datang nanti ketemu di sini. dokter cantik. Iya. Jadi salah satu sugesti kita ketemu dokternya aja udah seneng, jadi sehat dulu. Iya, sehat dulu. Yang penting segera membawa putra putri ya kan Putri. putranya enggak ya, Iya. nggak punya rahim, dia segera membawa putrinya untuk divaksin gitu loh. Tapi kalau misalnya di sekolahnya sudah dapat, karena itu sekarang program pemerintah ya tidak perlu gitu. Apakah vaksin itu berbahaya apa enggak, itu tergantung. Ada yang alergi, ada yang enggak. Nah, kita tidak tahu sebelum itu dilakukan vaksin tersebut. Iya. Tapi kan ada Oh iya dok. Ada ini enggak sih kipinya kejadian ikutan pasca imunisasi kalau vaksin ya kan kayak HPV? vaksin Kayaknya enggak ya, biasa, dok, ya, enggak tergantung. Tapi selama ini tuh belum ada laporan Belum ada ya, ya. maksudnya. Paling cuman pegel Iya, aja. ya biasa lah disuntik, Suntikan kadang gitu. dicubit aja pegel. Kadang kan ini semua. pada takut nih dok mau vaksin. Nah itu teman-teman. gara-gara takut itu loh, takutnya cuma sebentar tapi menyelamatkan kita gitu. Iya, Jadi kalau betul. anaknya Luar biasa. maksudnya ya kan Iya. disuntik kan cuma sakit sebentar, tapi bayangin loh berapa lama dan maksudnya berapa biaya yang harusnya buat bolak-balik gitu, ini dengan cuman disuntik vaksin sebentar sama posisi litotomi ya, ngangkang sebentar Oke, gitu ya. baik. Cukup dong. Udah oke? Oke. Yuk. Tidak terasa kita sudah di ujung perjumpaan kali ini. Alhamdulillah Jedok G. Kita obrolan singkat kali ini tuh isinya daging semua. Daging. Alhamdulillah Informatif ya. G. Sebelum kita tutup, ada closing statement dari Dokter Jenny untuk sobat Adiatma di rumah atau wanita di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Iya, saya dokter kandungan, saya pun perempuan ya. Itu memang sangat-sangat males ya buat kita itu melakukan pemeriksaan ya gitu. Kalau mau periksa aja, berangkat aja udah ada aja banyak gangguan gitu. Apalagi sekarang juga cuaca kurang bagus ya. Jadi, aduh mau berangkat alasan hujan apa gitu. Jadi ini kan kita membahas kanker serviks yang sebenarnya satu-satunya kanker yang kita tahu penyebabnya, kita tahu ada vaksinnya loh, bisa dicegah dan bisa di screening. Jadi sebelum jadi cancer itu banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan dan itu tuh semuanya bisa dilakukan dimanapun termasuk di rumah sakit ini gitu, dan harganya murah gitu, kecuali yang di HPV DNA itu ya mungkin itu memang sekarang gold standarnya, tapi puskesmas juga pemerintah ngasih itu loh, di sini juga pernah ya gitu. Kalau ada jadi event dok, ada event itu gratis. Nah segitu banyaknya kemudahan yang diberikan Allah lewat pemerintah gitu melalui fasilitas kesehatan di Indonesia. Jadi menurut saya
kalau sampai terjadi kanker serviks itu ya udah maksudnya apa ya, menyedihkan, karena harusnya itu sudah tidak terjadi lagi Iya, gitu. harusnya bisa dicegah. Harusnya udah nggak lagi, udah dengan banyaknya ya gitu. Banyak Jadi informasi. jadi kita harus melawan kanker dengan apa? Dengan membawa putri kita yang pada umur 9-14 tahun untuk divaksin, atau yang belum pernah melakukan kontak seksual untuk mendapatkan vaksin, ataupun misalnya yang sudah melakukan tapi pengen dengan pemeriksaan dulu, setelah hasilnya negatif baru vaksin gitu. Jadi kita cara melawannya kita harus bersama-sama, tidak bisa sendiri gitu. Berupaya bersama, saling mengkonsep. Jadi yang dengar di sini kan nggak semuanya tuh. Jadi kalau ada tetangganya, ajak tuh tetangganya, yuk kita periksa yuk ke Adiatma yuk gitu di sana. Bapak-bapak juga yang lihat, aduh istriku kapan ya periksa ya gitu, langsung dicek tuh ada putrinya berapa gitu, langsung ke sini hubungin admin, berapa sih biayanya, periksa biayanya berapa gitu. Jadi kan ngeluarin uang sebentar, waktu sebentar, nggak enak sebentar, tapi efeknya buat manfaatnya itu. Dan yang paling penting adalah lebih baik mencegah daripada mengobati ya gitu. Karena kalau udah ngobatin itu udah susah buat semuanya ya gitu. Jadi terima kasih Mbak buat saya terima kasih kepada Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada kami di sini, terutama Mas Wafi sama siapa Mas? Mas ya, kita di balik layar ya, ini dua pria, sayang ya nggak boleh muncul di sini ya Mbak gitu ya, terus sama Mbak Korie gitu buat usahanya untuk membuat acara pada pagi ini sukses gitu, dan kedepannya mudah-mudahan acara ini bisa terus berjalan dengan amal jariah ya, topik dan ini saya terima kasih buat perhatiannya. Kami juga mengucapkan mohon maaf batin ya gitu kalau misalnya salah kata dari pasti kami. banyak nggak, itu nggak ada niat loh dari kami, jadi mohon dimaafkan ya. Jadi terus jangan lupa untuk berikutnya kapan Mbak ininya Mas, kapan berikutnya hari apa? Kayaknya minggu depan ya. Merah deh dong. Tanggal merah libur dong Mbak. Mas Wafi itu libur tapi masuk kayaknya nanti tapi rumah sakit ini tetap masuk loh ya. Jadi tanggal 16 walaupun itu cuti bersama, Rumah Sakit Adiatma itu tetap buka pelayanan gitu. Jadi tetap bisa datang periksa, misalnya mumpung suamiku datang nih, atau mumpung anakku libur tak bawa deh periksa ke sini, itu buka gitu, semua poli buka. Boleh gitu. reservasi dulu Mumpung libur loh ke sini aja, dan kita juga buka loh gitu. Ya. Nah kalau misalnya takut nanti biayanya berapa, boleh tanya. Berapa nomornya Mas? Customer service berapa ya Mas? Berapa coba? Berapa nomornya di itu dong Mas, di ini di bawahnya, jadi teman-teman bisa capture. Jadi pengen periksa itu nggak takut gitu. Harga kan nanti pas kesini mahal banget gitu ya. Padahal gitu. itu investasi. Iya. Padahal itu kalau mau dipikirkan dengan nanti bolak-balik rumah sakit gitu ya gitu, nggak sebanding. Itu nggak sebanding pokoknya. Berapakah yang harus dihubungin Mas buat tanya-tanya? Tapi ini pas banget loh ya, itu ya 16 ya libur, orang-orang pada bawa periksa ke sini kan, long weekend gitu. Jadi kalau misalnya deg-degan habis periksa kan masih ada istirahat 1 hari lagi ya Pak? Iya dok. masih bisa cari nomor satu. Ada nggak? Nggak hafal nomornya. Tapi kan bisa. Itu dia nomornya 08 13 Mbak Korea 081 3 2565 6399. Silakan Sobat Adiatma bisa menghubungi nomor tersebut untuk reservasi atau tanya-tanya lebih lanjut ke customer service kita ya. Kita selalu siap dengan senang hati ya gitu ya. Melayani dengan sepenuh hati gitu. Oke, demikian karena waktu juga kami harus melakukan pelayanan, jadi kami pamit. Semoga ilmu yang
apa ya yang kita sharing dapat pagi ini. kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat buat Bermanfaat ya, kita Dok. semua Iya. gitu. Nanti kalau Iya. pada masuk surga cariin aku ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Luar biasa. demikian. Mari kita Terima tutup kasih, ya. Dr. Makasih ya Jenny, atas Mbak. waktunya, gitu. Sehat-sehat, barakallah ya. Jazakillah khair ya. Oke. Iya, gitu. Jangan lupa untuk terus pantau media sosial kita untuk info kesehatan lainnya ya, sobat. Saya Bidan Kori dan Dr. Jenny Saya SPOG. Jenny SPOG. Nggih, pamit undur diri. Salam sehat. Salam sehat, sehat terus ya. Jangan lupa bahagia. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.